Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Dalam kesempatan ini sengaja saya mengumpulkan dan semua di tempat ini untuk membahas kriteria jabatan manajer untuk perusahaan kita ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sekarang. Silakan, ada yang mau usul? Instruksi Pak Presdir. Ya, silakan. Saya Atika Safira Jasmine dari Direktur Perusahaan. Sebuah usulan. Menurut saya, untuk seorang manajer itu harus menempuh pendidikan formal strata 1. Kemudian selain itu, seorang manajer juga harus memiliki integritas dan kejujuran. Harus bertanggung jawab juga atas kepemimpinannya. Kemudian juga seorang manajer itu harus disiplin. Harus memiliki interpersonal yang baik juga. Selain itu juga, seorang manajer harus pandai membangun motivasi. Karena pemimpin yang memiliki jiwa motivator, apapun perusahaan yang dijalankan akan berkembang dengan pesat dan maju gitu. Karena di sana itu akan tercipta atmosfer yang positif. Nah, lingkungan yang positif akan membantu dan mendorong tim di dalamnya untuk bergerak dan bekerja lebih bersemangat dan produktif. Seperti itu Pak Presdir. Ya, terima kasih, usulan yang sangat bagus. Silakan dari yang lain. Ya, saya Pak Presiden Direktur. Ya, silakan. Ya, saya Sofa, wakilnya Ibu Tika. Saya setuju dengan apa yang sudah disebutkan oleh Ibu Tika. Saya cuma mau menambahkan sedikit saja. Untuk menjadi manajer itu diharuskan mempunyai pengalaman kerja beberapa tahun. Kenapa? Karena untuk menjadi direktur itu harus melalui suatu proses. Kalau orang yang menjadi direktur tanpa melalui suatu proses, maka cenderung dia akan melakukan kesalahan. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Usulan yang sangat bagus. Silakan yang lain. Usul Pak Presiden. Usul Pak Presdir. Baik, saya Cipta Harum Pangesti sebagai Direktur Pabrik. Mau menambahkan tentang kriteria manajer selain yang telah disebutkan oleh Ibu Atika dan Bapak Sofa, yaitu seorang manajer itu harus mempunyai optimis, kepercayaan diri terhadap perusahaan itu sendiri atau proyek itu sendiri. Karena mampu membuat seorang manajer perusahaan inovasi dan mengubah strategi proyek perusahaan itu ke arah yang lebih baik tanpa meninggalkan perencanaan yang telah ditetapkan. Begitu sedikit tambahan dari saya, Pak Presiden. Ya, terima kasih, usulan yang sangat bagus. Yang lain silakan. Instruksi Pak Presiden. Perkenalkan, saya Diah Ayu Fauzia sebagai Direktur Marketing. Saya menambahkan usulan tentang kriteria seorang direktur. Yang tadi udah ada beberapa yang disebutin oleh Ibu Eka dan Ibu Cipta. Tambahan dari saya sendiri yaitu menjadi seorang direktur itu harus sangat energik karena semangat kerja yang tinggi biasanya akan mampu mempengaruhi lingkungan perusahaannya, yaitu untuk bekerja lebih semangat sebab kadang harus mampu mendorong timnya agar bekerja sedikit di atas kapasitas normalnya. Mungkin cukup segitu. Terima kasih. Ya, terima kasih, usulan yang sangat baik sekali. Yang lain silakan. Saya Pak Presdir. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, saya Risa Yunoviana dari Direktur Finance ingin menambahkan mengenai kriteria atau syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang manajer yang telah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan tadi.
Selain itu, menurut saya, seorang manajer itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan begitu, dapat menghindari adanya kesalahpahaman, baik itu dengan karyawan atau sesama karyawan. Terima kasih. Terima kasih. Usulan sangat baik. Silakan yang lain. Saya Pak Presiden. Ya, Perkenalkan, nama saya Lutfi Setuju dengan Amalia usulan sebagai yang Wakil tadi yang sudah Direktur disampaikan HRD. dengan rekan-rekan. Namun saya izin bertanya mengenai manajer yang sudah lama bekerja, akan tetapi tidak dapat mengayomi karyawannya dan bekerja dengan seenaknya sendiri. Lantas bagaimana teguran yang tepat untuk dilakukan? Sekian, terima kasih. oke, baik. Ada yang bertanya? Silakan. Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, di sini saya sebagai Direktur HRD izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ufi, yang dimana bagaimana jika seorang manajer itu tidak bisa mengayomi karyawannya ya. Seperti itu kan pertanyaannya Mbak Ufi? Ya, betul sekali Mas Zaidan. Oh, menurut saya sendiri, menurut saya sendiri, di mana suatu perusahaan itu sendiri perlu yang diadakan namanya evaluasi rutinan, yang dimana evaluasi itu tergantung kebijakan perusahaan itu sendiri, entah dari perusahaan itu sendiri menginginkan evaluasi setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, di evaluasi pada saat evaluasi tersebut kita boleh yang namanya tuh kayak ya mengoreksi atau membenarkan suatu cara yang salah gitu, agar tidak keterusan cara yang salah itu dipakai oleh seorang manajer tersebut. Karena jika kesalahan itu terus digunakan atau dilanjutkan, maka akan berdampak fatal kepada perusahaan kita sendiri. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zaidan telah menjawab soal dari Bu Ufi. Silakan usulan yang lain. Saya, Pak Presiden. Silakan. Saya Naili Fauzia. Saya setuju dengan apa yang telah diusulkan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah disampaikan. Terima kasih. Izin memberi masukan sebagai kriteria manajer. Kalau menurut saya sendiri, seorang manajer itu harus berani yang namanya mengambil keputusan. Karena seorang manajer itu adalah seseorang yang menampung semua aspirasi dari karyawan perusahaan tersebut. Nah, di mana semua aspirasi tersebut, seorang manajer ya pasti tahulah yang mana yang namanya keputusan yang lebih baik untuk perusahaan itu sendiri, agar perusahaan itu sendiri dapat lebih baik dari keputusan yang ia ambil. Begitu Pak Presiden, terima kasih. Terima kasih, usulan yang sangat bagus. Silakan yang lain. Ya, saya Rumaisari dari Direktur Keuangan. Izin menambahkan kriteria seorang manajer harus memiliki sifat membangun motivasi, misalnya membangun karyawan yang biasa saja menjadi lebih berkembang dan selalu mendorong karyawan untuk terus maju. Hanya itu saja, terima kasih. Baik, untuk
usulan-usulan dari bapak-bapak dan ibu-ibu saya cukupkan, dapat diambil kesimpulan bahwa jabatan manajer ini harus mempunyai kriteria yang pertama, berpendidikan strata 1 atau S1, harus jujur, mempunyai integritas dan tanggung jawab yang sangat tinggi, mempunyai pengalaman kerja, terus berani mengambil sebuah keputusan, komunikasinya baik, optimis dan inovasi, dan mempunyai sifat membangun. Seperti itu. Sekian rapat siang hari ini saya cukupkan. Semoga rapat ini dapat membawa perusahaan kita lebih maju ke depan. Sekian dari saya sebagai presidensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.